Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok A11, Paralel 1, dengan saya Ardian Faturaman, dengan NIK M0403241113, bersama rekan saya. Saya Nafil Kautal Budiono dengan NIM M0403241102. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas ketiga, yaitu implementasi fungsi boolean dengan multiplexer. Oke, eh, jadi multifungsi utamanya tuh eh, simple, dia itu punya banyak jalur input yaitu sebanyak 2 pangkat n. Tapi dia cuma punya satu jalur output. Nah, supaya input yang tadi banyak bisa masuk ke salah satu output, dia pakai namanya selection lines atau n. Nah, jadi kombinasi dari selection line-nya ini yang nantinya itu menentukan dari banyaknya input, dia tuh mana satu yang dipilih untuk diteruskan ke output gitu. Oke, kita langsung aja. Eh, Kita di sini mengerjakan pixel 11, 12, dan 13. Di pixel 11 ini hanya bernilai satu pada saat M1, M1 dan M7 gitu. Yang ini. Oke. Nah, jadi tadi kan kita udah lihat kan ya, kalau misalkan input line itu 2 pangkat n. Nah, sedangkan di sini kita tuh pakai selection line-nya itu adalah A, B, dan C, itu ada tiga. Berarti input lines-nya itu ada 2 pangkat 3, yaitu merupakan 8. Maka di sini kita bikin input line-nya ada 8. Nah, selection, nah, jadi dari selection lines ABC-nya itu tuh bisa kita gabung di salah satu input lines-nya. Contohnya di sini tuh 0, 0, 0 masuk ke input line yang I0 kayak gitu. Nah, setelah dikelompokkan, kemudian tuh kita lihat tadi kan outputnya itu kan hanya berdasarkan D-nya ya. Nah, maka dari itu multiplexernya itu tuh uh, multiplexer sininya itu tuh hanya bergantung pada si nilai D-nya. Contohnya nih, misalkan ketika D-nya 0, F-nya jadi 0. Terus D-nya 1, F-nya di 1. Maka outputnya itu sama dengan D, kayak gitu. Sesuai D-nya. Nah, terus yang pada I1 nih, ketika D-nya 0, F-nya 0. Terus ketika D-nya 1, F-nya tetap 1. Berarti outputnya itu merupakan 0. Begitu juga sampai yang ke bawah. Oke, langsung aja buat ke ininya, ke logisimnya. Oke. Eh, di sini kita lihat misalkan kita contoh yang pertama ya. Yang ininya tuh yang pixel 11 11. Nah, pixel 11 ini misalkan ABC-nya 0 0 0. Terus D-nya kita bikin 0. Ya kan outputnya bakal 0. Tapi ketika D-nya 1, kita ubah 1, harusnya dia menjadi 1 nih. Coba kita lihat. Nah, dia menjadi nyala kan. Nah, gitu juga kalau misalkan kita coba yang buat I2 ya. I2 misalkan C-nya di 1, terus D-nya jadi 0, dia bakal jadi 0. Dia nggak nyala. Terus kalau D-nya 1, dia tetap nggak nyala. Terus kita coba lagi misalkan di I3 misalkan. Misalkan ABC B-nya 1, C-nya 1. Terus kita lihat di nilai D0. D0 kan harusnya 0 ya. Ini bener 0. Terus ketika D-nya 1, dia harusnya menjadi 1. Dan oke, benar aja. Jadi seperti itu untuk yang pixel 11. Oke, untuk pixel 12 juga sama. Di sini ada selection list-nya ada ABC, ya ada 3, yaitu input line-nya juga ada 2 pangkat 3, ada 8. Nah, di sini kita lihat nih D-nya. Misalkan di I0, ketika D-nya 0, F-nya 1. Ketika D-nya 1, F-nya 0. Berarti kebalikan kan? Nah, berarti output-nya itu merupakan D aksen kayak gitu. Kebalikan dari D-nya. Terus pada saat I1, ketika D-nya 0, F-nya 0. Ketika D-nya 1, F-nya juga 1. Berarti F-nya itu merupakan nilai D tersebut gitu. Terus yang I2 nih, ketika D-nya 0 ataupun 1, fungsinya tuh atau outputnya tuh menjadi 1. Berarti mau apapun nilai D-nya, berarti nilai outputnya tetap 1 kayak gitu. Begitu juga misalkan dengan yang ini nih, misalkan F-nya 0. Ketika D-nya 0 atau 1, outputnya tetap 0. Berarti F-nya sama dengan 0. Seperti itu. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih Ardian telah menjelaskan Pixel 11 dan Pixel 12. Saya akan meneruskan ke Pixel 13. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Oke. Nah, jadi kan kita udah ngebahas Pixel 11 sama 12 ya. Kalau di Pixel 13 ini ABC-nya atau selektornya itu semuanya sama seperti dengan Pixel 11 dan 12. Karena memang mereka terdiri dari root tables, kemungkinan-kemungkinan kombinasi yang sama juga kan ABC-nya. Nah, tapi di sini yang berbeda itu di F-nya gitu. Di Pixel ke-13 ini kebetulan kita menghasilkan banyak nilai satu kan dari yang awal tadi. Pixel ke-13 tuh ini ya berarti D A 9 D A. Oke. Nah, dia tuh jadi pertama di sini pas mintermnya M0 itu outputnya satu kan. Tapi dia ini udah jadi satu input line M0 sama M1 tuh karena ABC-nya sama. Jadi dia input line I0. Nah, ketika I0 ini dia mau apapun nilai D-nya, outputnya itu tetap satu. Di sini kita bisa cek ya. Nah, kalau misalnya 000 nih selektornya, terus habis itu kita ubah nilai D jadi satu atau jadi 0, dia outputnya tetap nyala, tetap satu. Karena itu tadi, karena berkat selektor 000 tuh berarti outputnya bakal satu gitu. Terus kalau misalnya selektornya 001, dia juga bakal sama mengeluarkan nilai satu atau lampunya menyala. Di sini hampir semuanya nilainya satu ya, tapi ada di input line 2 dan input line 3 ini baru sedikit berbeda di mana outputnya itu sama dengan kayak D. Jadi kalau misalnya kita di input line 2 atau selektornya 010 nih, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, itu tuh dia bakal ngikutin sesuai dengan input dari D-nya. Kalau D-nya 1 berarti lampunya bakal nyala, dan kalau misalnya input D-nya 0 berarti lampunya bakal mati. Sedangkan kalau misalnya buat yang selektor 011, dia itu D aksen. Jadi kalau D-nya mati, lampunya berarti nyala, dan kalau misalnya D-nya nyala itu berarti lampunya bakal mati. Gitu. Dan kebetulan karena sisa-sisa input line lainnya itu satu, jadi kita di sini pakai variabel konstan, pin konstan satu. Jadi dia nggak bakal berubah satu terus buat input line 0, 1, 4, 5, 6, sama 7 gitu. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya yang bisa kami sampaikan. Halo teman-teman dan eh, penonton sekalian. Sebelumnya mohon maaf tadi logisim Pixel 12 kelewat ya. Jadi kalau misalnya di Pixel 12 nih, kita punya fungsi yang konstan di satu pada input line 2, 4, dan 5. Ini bisa dilihat di sini ketika input line-nya 2, 4, 2, 4, sama 5 itu dia nilainya satu. Sedangkan pas input line-nya apa ini input line 0 sama 3 itu dia D aksen gitu. Di sini ada inverter ya buat ke D aksen di input line 0 sama di input line 3. Nah, kita coba aja nih misalnya ketika dia selektornya 000. Nah, kalau misalnya kita kasih D-nya satu itu dia bakal mati karena dia output akhirnya itu D aksen. Tapi kalau misalnya D-nya 0 berarti dia nyala. Begitupun kalau misalnya kita punya selektor 001. Nah, ini udah ke-update kan lampunya. Jadi itu bakal sama kayak D. Jadi kalau D-nya 1 lampunya nyala, kalau D-nya 0 lampunya mati. Begitu buat fungsi-fungsi lainnya ya. Kalau misalnya satu, di sini kalau misalnya konstan satu nih kayak di input line 2, 4, sama 5 tuh dia bakal nyala terus. Coba ya contohnya kayak I2 gitu. Nah, dia bakal nyala terus modenya 0 atau satu. Paling yang beda nih di input line terakhir, ketika selektornya 111. Nah, dia ini mau perlakuan D-nya apapun, karena selektornya 111 pada ABC, dia jadi akan menghasilkan output mati. Gitu. Jadi, terima kasih ya atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf tadi kelewat sedikit.
Sekian dari kami, saya Nafil Hotel Budiono dan rekan saya Ardian Fadlur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.